Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan, saya Heri Saputra, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMA Al-Kausar, Bandar Lampung, dengan fasilitator Ibu Sri Restu Wahyuningsih dan pengajar praktik Ibu Yuni Dwi Pristiwanti. Di sini saya akan memaparkan koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi dari modul 1.1. Pertanyaan pemantik. 1. Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? 2. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? 3. Apa yang bisa segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran KHD? Sebelum memahami konsep pemikiran KHD, saya dalam melakukan pembelajaran di kelas masih kesulitan untuk mendesain pembelajaran yang berpusat kepada siswa. Masih sering saya melakukan pembelajaran untuk mencapai target, yaitu menuntaskan materi pembelajaran tanpa memperhatikan kondisi siswa, kemampuan, serta bakat mereka masing-masing. Selain itu, hanya kecerdasan akademik yang saya prioritaskan untuk menuntaskan materi dan mendapat nilai mencapai KKM yang telah ditetapkan. Namun, saya jarang sekali melakukan refleksi terkait pembelajaran yang sudah dilakukan siswa, sehingga saya kurang mengetahui sejauh mana keberhasilan proses pembelajaran yang sudah saya lakukan. Kedua, saya masih berasumsi bahwa hasil akhir adalah segalanya, tanpa mementingkan proses siswa dalam pembelajaran yang dilakukan, sehingga muncul pemikiran bahwa siswa yang nilainya bagus dikatakan pandai dan meremehkan kemampuan anak yang mendapatkan nilai rendah. Hal ini bisa membuat siswa menjadi tertekan dengan target yang harus didapatkan oleh mereka, serta menurunkan kepercayaan diri. Dan yang ketiga, kurangnya kedekatan secara emosional dengan siswa, sehingga penanaman nilai-nilai karakter kurang terbangun dengan baik. Dalam pengkondisian di kelas, masih menggunakan ancaman dan hukuman untuk membuat siswa tertib dan disiplin dalam pembelajaran yang saya lakukan. Setelah saya memahami konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara, ada 3 poin yang bisa saya simpulkan. Yang pertama, bahwa pendidikan itu sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. 2. Pendidikan memerdekakan. Dan yang ketiga, pendidikan adalah menuntun. Perubahan dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini. 1. Biarkan anak tumbuh sesuai kodrat alam dan kodrat zamannya. Saya semakin sadar dan paham bahwa bakat setiap anak itu berbeda-beda dan unik. Mereka memiliki karakteristik, bakat, dan kemampuan yang berbeda-beda. Tidak dapat dipungkiri, anak memiliki kekurangan masing-masing. Namun saya yakin dan percaya bahwa dengan memberikan kepercayaan, motivasi, dan arahan untuk mereka, maka potensi yang ada pada anak akan muncul dan mencapai kemampuan terbaiknya. Yang kedua, pendidikan memerdekakan. Makna pendidikan memerdekakan membuat anak belajar tanpa adanya tekanan sesuai dengan karakteristik dan kemampuan anak masing-masing. Mereka memiliki gaya belajar yang beraneka ragam dengan multiple intelligence yang juga berbeda, seperti audio, visual, audiovisual, dan kinestetik. Tugas guru bagaimana mendesain pembelajaran yang mampu mengakomodir setiap perbedaan yang ada pada anak. Perubahan yang saya lakukan adalah mengidentifikasi karakteristik siswa, mengetahui hambatannya, kemajuan, dan tingkat perkembangan siswa dalam proses belajar. Selain itu, saya melakukan pendekatan dengan berbagai pembelajaran yang variatif agar siswa senang, semangat, dan mengikuti pembelajaran dengan baik tanpa tertekan. Dan 3, pendidikan menuntun. Saya menyadari bahwa sebagai guru tidak bisa memaksakan kehendak kita untuk dapat diikuti oleh siswa. Memberikan berbagai materi kepada siswa tanpa memperhatikan kemampuan dan bakat siswa akan membuat mereka tertekan. Anak lahir dengan segala potensinya masing-masing, maka tugas guru untuk membantu anak-anak memaksimalkan potensi yang dimiliki dan mengarahkan ke arah yang baik dan benar. Oleh karena itu, akan perlu dituntun menuju kedewasaan dan kebahagiaan yang hakiki,
dan guru memiliki peran sebagai pamongnya. Oleh sebab itu, saya berusaha untuk menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan, guru sebagai teladan dalam menuntun siswa. Untuk itu, saya harus menjadi teladan yang baik dalam penanaman budi pekerti dan menjadi guru yang ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangunkarso, dan tutwuri handayani. Apa yang bisa segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang segera saya siapkan, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan berpusat pada siswa. Merancang pembelajaran yang berbasis kearifan lokal dan budaya setempat. Kemudian, menerapkan konsep merdeka belajar dan mengintegrasikan setiap pembelajaran dengan pencapaian profil pelajar Pancasila. Pembelajaran yang mengutamakan aspek budi pekerti, kemudian berusaha menjadi teladan dan menerapkan sistem AMOM, pendidikan yang menuntun bukan pendidikan yang menuntut. Selanjutnya, pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Dan terakhir, berusaha menjalin kedekatan emosional dan memahami latar belakang siswa dengan menjalin komunikasi dengan orang tua. Kesimpulannya, bahwa pendidikan adalah menuntun anak sesuai dengan minat dan bakatnya. Pendidikan bukan hanya akademik saja, namun perlu penanaman budi pekerti dan guru adalah teladan. Dan pendidikan sejatinya adalah berhamba pada sang anak. Terima kasih, semoga kita bisa terus memahami dan menerapkan konsep merdeka belajar. Salam guru penggerak.